Siap nggak lo? Siap gue. Deg-degan nggak? Asli sih. Mau masuk YouTube founder nih. Asoy. Erwin Hu. Erwin Wu. Erwin Mu. Erwin Lanjut lu. lagi Waksono. Kenapa basah lu? Hujan? Hujan bang, sumpah. Kehujanan. Gue motoran tadi kesini. Hujan sampai sini cerah. Gitu. Dari mana tadi lu menderita kehujanan? Menderita Dari kehujanan. rumah Jakbar mau kesini, terus habis itu mau ke paling biliar dulu bentar, habis itu open mic. Jakbar. Anak-anak masih main biliar? Udah enggak, udah padel sekarang bang. Kemarin padel kita. Iya, gua ngeliat. Seru banget ternyata. Lu udah nyoba belum? Belum. Nyobain. Kayaknya semua orang yang nyobain padel langsung berubah jadi padelis. Padeler. Emang itu istilahnya. Nggak tahu, padelis, namanya apa? Padelis sih. harusnya. Padelis kan? Padelis. Padeler nggak enak. Padeler. Padelis. benar. Padelis. Semua jadi padelis. Bahkan konon Apa? klub-klub jadi sepi karena ada banyak padel buka sampai jam 2. Iya benar. Ada tempat padel yang buka sampai jam 4, tutup sejam doang, jam 5 udah buka lagi. Aneh lagi. Tapi kita di sini bukan mau ngomongin padel. Erwin Wu punya stand up comedy spesial baru yang judulnya adalah Sequence. Sequence. Melanjutkan pola penjudulan spesialnya Erwin dari sebelumnya. Iya. Enggak sih, mungkin yang pertama nggak terlalu. Iya, nggak yang terlalu. pertama doang enggak. Yang pertama Who Am I? Yang Yang kedua Who Are You? Wah, tiba-tiba berubah. Who Am I? Alinea, Nah, mulai nih penulisan. Alinea, garis bawah, plot twist, sequence. sequence. Jadi, Gitu. karena Erwin juga adalah seorang penulis naskah film Benar. dan belum ngambil kesempatan untuk jadi sutradara. Pengen bang, mudah-mudahan aja di 1 atau 2 tahun lagi lah mungkin udah siap sih. Sekarang lagi tahap belajar production gimana, makanya sekarang lagi ngambil project comedy consultant biar ketahuan nih Biar langsung gimana. biar lebih sering ada di set Bener. untuk ngelihat. Tapi Tapi ingin meneruskan jejak lo sebagai director. anjay, jangan gue deh. Iya sih. Ya, yang lain aja. Yang bisa di atas 200.000. Tapi menurut gue secara nggak tahu kenapa ini bahas dikit soal film nih bang. Menurut lu kita tuh nggak tahu kadang ketika kita nulis atau produksi film kita tuh ngerasa ini tuh bagus gitu. Tapi kadang kan angka tuh kita nggak tahu akan gimana filmnya meledak atau enggak. Betul. Film bagus dan film laku bisa jadi bukan hal yang sama. Betul kan? Bisa jadi bukan hal yang sama. Iya, benar. bisa berbeda. Iya. Lu bisa aja filmnya bagus terus nggak laku, atau filmnya jelek laku. Laku, benar. Iya. Maksud lu apa Warkop DKI Reborn? Woi, Tadi kagak gue nyebut itu. iya lu tadi gitu. Enggak kedengeran aja di mikrofon. Jangan kayak gitu aja. Masih panjang ini gue mau berkata di sini. Semua PH gue cinta semua PH. Iya, betul. Nah, berkaitan dengan dia sebagai sineas, makanya judulnya adalah Sequence. Iya. Dan sequence kalau di perfilman tuh kait dengan penceritaan ya. Iya. Jadi kan ada Act 1, Act 2, Act 3, Benar. tiap act dibagi sequence. Sequence itu secara definisi itu apa ya? Alur, Urutan kejadian. urutan sih. kejadian, betul, urutan kejadian. Kenapa urutan kejadian ini dijadiin judul spesialnya? Itu akan jadi salah satu pembahasannya. Tapi sebelumnya, Sequence itu di Jakarta di mana? Akhirnya pindah venue bang ke Toba Dream. Posternya belum diupdate. Toba Dream di Tebet tuh. Iya, tempat yang Popon kemarin. Betul, Toba Iya, Dream. di situ Itu kalau ya, misalnya lo dari arah Pancoran masuk ke Tebet tuh sebelah kiri ya. Gue sejujurnya belum survei minggu ini baru. Terlalu Jakbar. Terlalu Jakbar? Iya, hanya tahu Jakbar. Iya sih benar. Iya, itu kan selatan. Benar. Oke, Toba Dream Toba tanggal Dream, 18 Oktober 2025. jam Jam 7 malam. dengan Acara opener mulai 7.30. Openernya ada Jiung, Jiung, Arif Didu, Arif Didu, Ardit Erwanda. Ardit Erwanda. Tiket bisa dibeli di Erwinwu.id. erwinwu.id. Nah, sekarang spesial ke-5. 5 bang. Keren. Mengikuti jejak lo yang mencoba untuk rutin bikin spesial. Ada lagunya tuh. Apa? Jejak langkah yang kau tinggal mendewasakan. Lagu siapa? Glenn Fredly almarhum. Allahu Akbar. Erwin Wu. Lu mah cuma tahu Silon Seven. Benar. Akhir-akhir ini lu kayaknya sering nyanyi deh. Gue lihat dari spesial lu. Nyanyi mulu. Gue mah kerjanya nyanyi mulu. Kan gue Saipul Jamilnya. Iya benar Saipul Jamilnya stand up Indo. Iya. Apa-apa ditanya apa nyanyi jawab. Iya. Nah, oke, kita udah tahu detailnya. Balik lagi ke spesial ke-5. Setelah 1, 2, 3
Penjualan nggak terlalu oke. Benar. 4 meletus. Meledak. Walaupun secara penghasilan, maksudnya setelah dikurangin cost dan segala macam, Masih kurang lah. masih kurang. Ya, aneh nih orang. Udah 3 rugi mulu, sekalinya ada yang oke, tetap aja dikurang-kurangin. Ditambahin lah, apalah. Salah perhitungan bang, sumpah yang terakhir tuh. Karena kan niatnya kan karena dari 3 show sebelumnya penontonnya segitu-segitu aja, jadinya ngerasa kayaknya yang keempat ini yang plot twist ini kayaknya akan segitu juga deh. Ternyata di luar dugaan membludak karena orang penasaran sama ceritanya, gitu. Nah, Salah hitungan di awal itu. masuklah sequence. Benar. Sequence nih. Rugi, untung banget nih. Harapannya. Harapannya. Oke. Makanya ini pindah venue. Kenapa sequence Apa? urutan kejadian? Apakah ada kaitannya dengan urutan kejadian pasca yang plot twist? Kan ada plot twist, ada sebuah plot twist kan? Benar. Untuk yang nggak ngerti konteksnya. Plot twist itu kurang lebihnya spesial Erwin yang menggambarkan sebuah momen yang ternyata nggak kejadian, patah, ada plot twistnya. Benar. Habis itu ditutup dengan ya udahlah, gua akan jalanin lagi hidup gua. Erwin tidak memaki, tidak mendengki, tidak menyesali. Ya udah itu plot twist aja dalam cerita. Benar, kejadian aja udah. Nah ini sekarang lanjutannya. Lanjutannya benar. Kehidupan setelah drama batal nikah itu. Akhirnya di sini dibahas soal mabok-mabokan, gonta-ganti agama, jadi penjahat. Anjir kok lu tahu? Keren. Biasanya kan film gitu. Jangan gitu. Orang habis patah hati langsung gelap. Hidupnya gelap. Bener. Tapi kayaknya enggak. Enggak ini. Ini ngomongin soal pernikahan. Ya. Setelah batal nikah, akhirnya menemukan pasangan yang menurut gua sangat oke bagi gua gitu, walaupun selisih umurnya yang beda jauh gitu. Jadinya drama-drama di pernikahan inilah yang akan jadi bumbu utama di sequence ini. Yang nonton udah pada tahu nama istri lu? Lu diungkap nggak sih nama istri lu? Harusnya udah pada tahu sih, kan di sosmed kadang gue juga masih bikin konten sama dia. Oke. Gitu, Mika istri gua. Lu sama Mika bedanya berapa tahun tadi lu sebut? Beda 13 tahun? 13 tahun. 13 tahun. Millennial versus Gen Z. Anjay. Gitu. Saat ini di umur berapa, Map? Sekarang kalau boleh gue tanya, 23. Iya, gua Berarti lu 36. 23 tahun. Ya. 23 tahun 13 itu bedanya. Oh, dia 23. Iya, dia kan 23. Ya. 23 tahun itu mau nikah tuh untuk Gen Z rada nggak lazim nggak sih? Nah, itu yang jadi salah satu pembahasan juga nantinya di materi sequence itu. Karena gue juga kaget awalnya, kan berarti ini kita udah setahun menikah, berarti dia nikah 22, Bang. Oh, waktu dia nikah umurnya 22, lebih Iya. muda lagi malah ya? Benar, jadi bener-bener abis lulus kuliah langsung menikah. Kenapa lu nggak mengizinkan Mika untuk punya kehidupan? Bahasanya kayak seolah-olah kayak orang jahat banget gue. Gue cuma nanya. Waktunya pas aja sekarang menikah, karena kalau gue kenalnya berapa tahun sebelumnya pedofil gue masuknya. Ya, tapi kan Benar. kedepannya juga dia masih mungkin punya karir atau punya keinginan. Ini diskusi ini pemaksaannya dari lu ya? Nggak ada pemaksaan. Iya, nikah sekarang nggak gitu. Ya kalau nggak kenapa? Ya kan nggak tahu, mungkin lu ngerasa saya udah umur 35 saat itu. Kebetulan punya utang, Bang. karena ini ya, gue yakin nih mungkin appeal-nya video YouTube ini adalah dari nature of your relationship gitu. Umur 35 dan umur 22. Benar, 36 dan 23. 36 dan 23 sekarang, tapi waktu nikah kan 35 22. Gue boleh nggak? Gue tuh beneran mungkin gue pernah dikasih tahu tapi gue lupa, nggak fokus. Apa? Pertemuannya tuh dari mana? Di mana tempat orang umur 35 ketemu orang dengan umur 22? Dating selain di tempat pijit. Wes. Menurut lu? Iya, kan bisa kan? Itu juga bisa jadi, benar. Bisa kan? Bisa jadi. Kalau ngomong probabilitas. Benar. Iya. Ada kemungkinan terjadi. Di dating apps. Dating apps. Oke, gue tebak. Lu pakai apa? Boleh. Pasti Bumble. Anjir, kok benar? Betul. Lu main juga dulu? Bukan, karena kalau Bumble main juga dulu, zaman gua nggak ada. Nggak ada. Iya, zaman gua internet cuma ada di perpus, Erwin. Nggak ada kayak gitu-gitu. Bang tua. Waktu gua kemarin kan ada show di Bandung, gua ke ITB, gua nyamperin gedung
tempat gue buka email mail.yahoo.com pertama kali. Yahoo masih. Iya, zaman dulu tuh. Alta Vista tuh. Hotmail masih. Astaga.com. Astaga.com. Iya, dengernya aja sekarang udah Astaga sendiri. Tapi gue tahu Bumble karena profil. Jadi kan ada sejumlah ini ya dating apps. Yang paling populer tuh Tinder, Bumble. Terus ada yang Asia punya. Apa ya? Oh, Coffee Meet Bagel. Bukan. Itu apa? Itu dating apps juga. Ada lagi bukan, istilahnya gampang kok. Apa ya gitu. Kayak satu kata gitu. Pokoknya adalah. Terus ada, kok di Indonesia ada Muzz nggak ya? MUZZ? Nggak tahu deh Bang. Itu Amerika, itu dating apps Muslim. Dating apps Muslim. Iya. Tapi inilah yang dua. Dua Nah ini yang Tinder ini terlalu citranya ya, mohon maaf kalau ada perwakilan Tinder di Indonesia. Citranya tuh terlalu perewean. Emang iya? Iya, gua citranya. nggak tahu, Citranya. Ya kan lu waktu itu pakai apa tuh, ada satu lagi tuh yang buat ngewe-ngewe tuh. Micet. Micet. Iya. Kok gue tahu ya? Lu terlalu pakai micet. Ini observasi aja. Ya, Tinder image-nya kayak gitu. Bumble itu lebih lazim karena kebanyakan orang yang benar-benar jadi itu dari Bumble, karena Bumble itu Bumble itu orang Tinder yang keluar bikin sendiri perempuan, tapi dia bikin pro perempuan. Ini sejarah foundernya? Sejarah foundernya Bumble. Oh iya? Iya, jadi dia bukan bete ya, pokoknya selisih, bikinlah Bumble. Terus Bumble tuh dibikin pro perempuan, makanya kan lu nggak bisa ngomong sama si perempuan ini kecuali perempuannya yang iyain dulu. Benar. Betul kan? Mesti perempuan yang ngechat duluan. Betul. Dan gue suka marketingnya. Karena? Jadi waktu Bumble pertama kali berdiri, kan si cewek ini kan keluar kan, terus bikin ini. Benar. Kan namanya juga startup baru nggak punya duit. Ya. Dia hanya punya duit untuk bikin kaos, dia sablon. Nah, terus target marketnya kan anak kuliah. Jadi dia nyablon kaos, tulisannya Bumble, laki dan perempuan yang cakep-cakep. Cowok-cowok cakep, cewek-cewek cakep. Terus disuruh masuk ruang kuliah, masuk bentar, terlambat, sengaja suruh masuk terlambat, masuk sebentar, telinga cenderung. Oh salah deh, maaf, terus keluar lagi. Udah gitu. Orang ngeliat bajunya. Iya, kemarin siapa ya cewek pakai baju Bumble cakep banget gitu. Oh. Ketika dicari dapatlah itu. Anjir. Keren ya? Keren. Itu gerilya marketing. Iya. Budget kaos satu lusin berapa sih Bumble untuk cowok sama untuk cewek? Tapi dia masuknya, lu bayangin aja, misalnya lu nggak tahu Bumble, terus lu kuliah di UI gitu misalnya, atau di Unisba atau di Unpar. Tiba-tiba di ruang kuliah lu ada masuk orang cewek cakep banget atau cowok cakep banget. Pakai baju Bumble. Terus celingak-celinguk. Salah deh gua, maaf ya. Terus keluar lagi. Kan orang-orang, siapa tuh person? Bagus gak? Bagus. Oh itu gue bertahu nih sejarahnya. Yoi, keren. Makanya gue memperhatikan Bumble secara bisnis. Nah, terus udah gitu, rate kesuksesan orang akhirnya punya relationship di Bumble kebanyakan. Banyak. Iya, Salah satunya saya. Terus waktu lu main Bumble kan awalnya kan cuma cari ngewe tuh. Terus mulut lu ya. Hah? Yang bener gimana? Enggak, emang nyari jodoh aja Bang, emang pengen serius aja. Oke, gue tanya sama lu. Apakah Bumble dating apps pertama lu? Enggak, sempat micet. Enggak anjir. Iya juga nggak apa-apa. Emang enggak. Kan pada masa single. Nah, lu tuh iya juga nggak apa-apa kan enggak masalahnya. Oke, pertama lu Tinder. Habis itu ya sempat. Lu punya dua-duanya? Punya dua-duanya dulu. Sempat match beberapa, Bumble juga masih main kan, upgrade yang premium tuh bayar segala macam. Akhirnya match sama dia salah satunya ya, dan cocok. Gitu. Oke. Gua nggak tahu apakah Mika tahu ini atau enggak. Tapi lu pernah match sama cewek lain selain Mika di Bumble? Pernah lah. Oh, terus pernah jalan? Urutannya apa sih? Urutannya apa gimana? Kan nggak langsung ketemuan kan? Benar, match. Match. Nunggu dia ngechat dulu kan, kalau di Bumble chat, ngobrol di aplikasi tuh di Bumble-nya. Ngobrol beberapa hari, kalau emang cocok lanjut pindah ke WhatsApp. Ya udah kontekan di WhatsApp, baru waktu ketemuan kalau mau lanjut. Tapi kalau WhatsApp lu nggak ganteng? Ya kan di Bumble udah ada foto profilnya. Bukan, WhatsApp-nya nggak ganteng. Oh, typingnya. Iya. Wah anjir, nggak kepikiran sih gue itu. Oh, lu nggak pernah punya masalah itu? Lu nggak pernah ketika pindah ke texting hubungan berhenti? Nggak, ada yang berhenti tapi kayaknya bukan soal typing jelek deh. Iya.
penulisan. Benar. Lupa penulis. Anjir, apa hubungannya? Tapi orang lain mungkin ada masalah di situ. Mungkin ya. Typingnya nggak ganteng kayak misalkan Iya. loop you LUPH. Benar. Atau huruf depan kapital. Betul. Atau huruf kapital di tengah. Ya Agak. Erwin. Makan apa? Kan bisa aja. benar. Karena menurut gua typing ganteng dan typing cantik itu real. Maksudnya real? Mengganggu kalau misalkan apaan sih? Emang iya? Iya. Kan yang penting kan isinya, maksudnya tujuannya apa? Enggak. Ya kayak kita chatan deh, kayak biasa kan? Ya gue terganggu sama chatan lu. Enggak, emang lu nggak pernah ngeliat ini orang textingnya aneh banget dah. Ya kecuali udah aneh banget, misal kayak huruf kecil, huruf gede, pakai angka, kayak zaman-zaman dulu alay gitu bang. Nah itu mungkin terganggu tuh. Tapi lu nggak pernah ketemu yang kayak gitu? Belum pernah. Oke, Masih jadi terus normal-normal aja. pindah ke WhatsApp, dari WhatsApp pindah ke real life, RL. RL, ketemuan lah. Berapa kali tuh sebelum nikah? Sebelum nikah sempat ada yang pindah ke WhatsApp tuh udah ada mungkin sekitar 2 atau 3 cewek gitu chat-chatan, cuma emang nggak cocok waktunya untuk ketemu, terus karena obrolannya juga stop, udah. Oke, dari yang match, berapa persen yang pindah ke WhatsApp? Dari yang match yang pindah ke persen, nah gua tuh Tinggi nggak persentasenya? kecil gua. Kalau gua 20%? ya, gua pribadi kurang lebih mungkin kalau dipersenin ya 20%. Oke, 20%. Dari 20% yang pindah ke WhatsApp, ketemunya berapa persen? Oke, gua dari 100% yang ada di WhatsApp, pindahnya berapa persen? Paling cuma 5-10%. Kecil banget berarti ya. karena Jadi gua juga begini banget ya. Milih-milih bang, maksudnya Kok belagu? So ganteng. bukan sok ganteng. Mika so ganteng nih. Bukan, emang iya gak? Bukan sok ganteng, lebih ke maksudnya gue nggak mau buang-buang waktu. Satu kan dari awal pun ketemu Mika, dari awal gue karena kaget umurnya 22, gue langsung ngomong ke dia bahkan di awal, gue ini tuh nyari yang mau nikah ya. Gue bilang kalau lu nggak ada ke arah sana, kita stop di sini aja obrolannya gitu. Kita sebatas teman aja. Ternyata dia pun mengiyakan bahwa dia juga pengen nikah sebenarnya gitu. Menarik sekali. Nah jadi tuh di beberapa chat tuh gue tuh langsung ngomong di awal ceweknya, ini tuh gue mau nyari yang serius ya. Orang gue pengen ngewe, kata ceweknya. Ada gitu gak? Enggak, tuh sorry tuh, maaf ya. Tapi ada gitu gak? Wah, gue cuma pengen nyepong Cina. Astaga mulut. Astaga. Terlalu vulgar ini mas, Jepang. Jepang Cina dua kata apa ya? Dua kata vulgar. Dua kata vulgar. Jepang Cina. Lucu banget anjing. Dua kata vulgar. Gitu lah, intinya gue ngomong di awal bahwa gue pengen serius, kalau lu nggak ke arah sana, kita stop di sini obrolannya. Gitu. Oh gitu ya? Dan banyak yang berhenti tuh di situ tuh? Banyak yang berhenti. Ada yang pengen, ada yang juga yang ke arah yang sama, cuma ternyata nggak ketemu waktunya, cuma kan main Bumble terus berjalan gitu, kita kan masih main gitu. Lu nandain nggak profil-profil orang yang akhirnya nge-match sama lu? Maksudnya nandain gimana? Jadi misalkan kayak gini, ternyata rata-rata emang muda-muda, atau ternyata rata-rata cuman emang pengen having fun atau pacaran gitu. Kalau lu rata-ratain, orang yang pada akhirnya match sama lu tuh seperti apa profilnya, ekspektasinya seperti apa gitu. Yang berarti kalau misalkan lu lagi nyari orang untuk nikah, ketemu Mika yang juga pengen nikah, probabilitasnya itu gede atau kecil? Gue pengen tahu. Kecil. Oh kecil, rata-rata emang sebenarnya cuma pengen pacaran doang? Lebih kepengen jalanin aja dulu gitu. Ya udah kita jalan dulu aja, ngobrol dulu aja di sini gitu-gitu. Ketemuan dulu yuk gitu. Rata-rata seumuran Mika, gue juga nggak ada bayangan sih, Bumble tuh apa penghuninya tuh umur berapa ya rata-rata penggunanya? Bisa filter. Oh enggak, tapi maksud gue di Indonesia tuh rata-rata yang pakai Bumble tuh perempuan umur berapa? Dari 17 sampai 40-an mungkin. Oh iya? Iya. Yang masuk ke lu? Nah itu filternya tuh start dari mungkin 20 sampai 3. Emang predator. Predator. Emang nyari yang kecil-kecil. Lah kan range umurnya 20 ya kan lu bisa 30, lah kalau misalnya nyari yang dewasa ya 30 ke 35 dong. Ya, ketika kan lu buka 20 predator. Diksinya nggak suka gue predator, kayak jahat banget aja. Predator. Memangsa gitu. Ya udah alien versus predator. Nggak bisa filter lah gitu. Salah satunya ya akhirnya ketemu dia gitu. Ada nggak yang lu lihat di Bumble
bilang gila nih cewek cakep banget, terus gitu menurut gue match. Tapi ketika lu bilang gue tuh nyari nikah, terus dia berhenti cut off, terus lu ngerasa, damn, sayang sih. Ada ya? Ada lah. Karena kan match kan beberapa cewek, karena kan kadang main Bumble tuh gitu. Main Pokemon Go. Kalau Pokemon Go ke atas. Ke atas, ini ke samping ya. Gue agak kurang familiar tuh. Tapi kalau gini gue sering pada zamannya nangkepin Pokemon buat Dipo dulu. Pakai akunnya Dipo di handphone gue. Nyari lagi. Iya. Jadi kalau kita ngeliat orang begini sama orang begini udah ketahuan, oh itu mah Bumble tuh atau dating app. Ah yang ini Pokemon Go. Nah Isman tuh gitu-gitu tuh. Kirain main Bumble kan. Enggak, dia nangkep Pokemon dia kerjanya. Nah, gitu. Di pertemuan keberapa dengan Mika? By the way ini kan karena sequence masih ngomongin soal relationship sama Mika. Di pertemuan apa sama Mika? Kendati pun lu emang nyari orang untuk menikah, lu bilang emang ini orangnya. Kan dia bilang gua mau nikah, lu mau nikah, belum tentu match kan? Benar. Di pertemuan pertama sejujurnya Bang. Oh iya? Iya, keren. Ketika pertama ketemu. Manis. Love at first sight. Dicium lagi gua. Love at first sight. Pertemuan pertama langsung. Iya, karena kan setelah chatan berapa lama, mungkin sekitar 2 minggu kita ngobrol di WhatsApp lah gitu. Nyambung secara ngobrol, akhirnya mutusin untuk ketemuan. Dari ketemuan sesuai ekspektasi juga gitu. Karena kan ada beberapa yang di foto profile Bumble gimana, pas ketemuan beda Bang. Maksudnya fotonya nggak real lah gitu, editan segala macam. Nah si Mika ini ya fotonya sesuai gitu dengan orang aslinya. Ketemu ngobrolnya juga nyambung. Di pertemuan pertama itu juga gue jelasin langsung lah maksud dan arah gue. Gue pengennya nikah, target gue kita pacaran sekian lama. Kalau oke gue ketemu orang tua lu dalam waktu 6 bulan ke depan. Kalau oke lagi kita ngomongin tanggal nikah, di tahun ini kita akan nikah gitu. Kalau lo ada ke arah sana, ayo kita ngobrol lagi. Kalau enggak, stop di sini aja, kita temenan aja nggak apa-apa gitu. Ya udah dari situ dianya juga, oh ya udah aku juga tertarik gitu. Intinya kita coba dulu aja. Ya udah, abis itu komunikasinya makin intens. Ya udah pacaran, langsung gua ketemu orang tuanya, lamaran. Dia tuh anak keberapa dari berapa? Anak ke 1, 2, 3, 4 berarti dari 5 bersaudara. Wah, banyak kakak tuh. Kakaknya 1, 2, 3. Udah pada nikah? 1 udah, 2 belum. Wow. Yang nangkain. Wow. Nangkain 2. Gimana tuh negosiasi dengan keluarganya? Drama nggak? Enggak, justru aman-aman aja. Makanya gue juga kayak mungkin emang udah jodohnya kali ya. Semuanya tuh lancar banget Bang. Lu anak ke-8 dari 18? 19. Kurang-kurangin. Lu anak berapa? Anak ketiga dari 3. Anak buntut. Benar. Dia hampir buntut. Hampir buntut. Karakternya mirip atau? Nah, gua tuh kalau karakter ngomonginnya tuh lebih ke mungkin ya, lebih ke faktor umur Bang, perbedaannya tuh. Karena kan umur kayak sekarang nih 36. Yang kerasa di selama setahun menikahin itu energi gua tuh nggak mengimbangi energinya dia yang masih muda gitu. Maksudnya aktivitasnya kayak masih diem aja, pada orangnya diem si Mika tuh. kalau di luar, kalau ketemu orang lain yang belum dia kenal. Kalau udah kenal di rumah mah nggak keladen lu. Ngoceh mulu. Ngomong mulu gitu. Iya, lucu banget ya. Aslinya diem kalau kayak siapa ya kalau kita ya? Siapa ya di antara kita yang kalau misalnya lagi di depan umum tuh kayak diem aja. Tapi kalau udah kenal Radit kan kalau dari luar kan kayak diem gitu kan. Orang kan mikirnya bahkan dia sombong. Tapi kan kalau udah kenal deket kan ya gitu kan, aktif, ngoceh, ngobrol. Oh, gue nggak deket. Nggak tahu jadi deketnya segimana Pak. Soalnya gue kemarin promo di dia, ya udah salaman, ngobrol, oke Win, thank you. Fuck you Radit, buka obrolan lah. Gila lo, ini wapres lo. Gitu. Wapres lo. Ya gitulah drama, bukan drama sih maksudnya, serunya di rumah tangga yang beda umur jauh ini tuh kadang ada beberapa dia suka ngajak keluar. Suka banget. Nah, gua tuh pengennya keluar mulu. Lu capek. Gue capek. Gue tuh intinya kalau bisa pengen rebahan, main HP aja tuh udah cukup buat gue. Iya, gitu. tapi kan lu harus mikirin dia juga. Bener, kan. Terlalu banyak nama baru yang masuk di kepala gua, Bang. Hah, nama baru? Gosip. Oh, gosip. Bukan cuma pulang-pulang kamu dengar kabar soal perceraian Tasya Farasya nggak gitu ya? Nah, kan
Tasya Farasya siapa dulu nih? Itu kan makanya gue nggak tahu sumpah Tasya Farasya siapa. Gosip apa yang lu dapat dari dia? Atau iya kayak gitu-gitu yang soal selebgram ada beberapa pokoknya dari artis-artis gede sampai ke yang oh dia artis ya gitu Bang. Tapi nyampe itu di kepala gua dan harus gua ingat karena itu akan misal seminggu 2 minggu kemudian kamu inget gak minggu lalu aku dia mau update ya? Ada update-nya. Gua nggak peduli Bang. Iya. Gua nggak peduli. Lucu banget ya. Ya gitu lah. Kayak lu inget gak gua punya beat soal Pak Ahok nikah sama yang jauh lebih muda. Nah, kurang lebih kayak gitu kan ya? Ya pasti relate ya. Benar. Ya, kalau malam-malam kalau aku cacing tanah, kamu masih sayang aku nggak gitu? Nah, sama Bang. Gua waktu itu lumba-lumba. Lu kan cacing tanah, gua lumba-lumba. Kejadian gua lumba-lumba. Lumba-lumba. Gitu. Apa rasanya, Win, harus meladeni yang kayak gitu-gitu? Nah, lucu atau apa sih lu? Gitu? Awal-awal nggak keimbang, capek gue kadang, dan tapi akhirnya lama-lama dianya juga akhirnya mungkin mengerti bahwa lakinya nggak se-ekspresif itu, dan gue juga akhirnya mulai, oh emang dia butuh banyak ngobrol nih, jadi ya udah saling mengerti di situ. Dia masih main nggak sama teman-temannya walaupun udah nikah? Masih, tapi jarang keluar juga. Ya udah berarti andalannya ya lu, Win. Iya benar makanya kan. Lu adalah pasangan, temen, sahabat. Bener, nama-nama baru itu kan kayak anjing dia siapa? Gue ngapain peduli sama kasus ini? Lu pernah berantem nggak karena beginian? Kadang berantem tuh enggak, tapi gue sempet negor mah. Karena hai, halo. gitu. Negor? Enggak, bukan, maksudnya lebih ke kadang kan ada beberapa momen gue lagi capek banget, hektik banget soal kerjaan segala macem. Dia tuh masukin gosip kayak tar dulu, kasih gua waktu dulu, ini gua lagi nggak sensitif guys. Bukan nggak sensitif. Emang ada waktunya dengerin. Iya, tapi kan dia kan pengen cerita ya. Iya, dia kan pengen cerita. Astaga, dia cuma pengen dapat perhatian. Gitu. Masa diomelin orang pengen cerita. Masih mending dia mau cerita sama lu. Kalau dia nggak mau cerita sama lu, ntar lu bete. Ntar ceritanya sama orang lain loh. Astaga, jangan. Nggak ngomelin, negor aja. Ntar ya ceritanya boleh besok. Gini negornya. Woi! Masuk sekali. Masuk satu dirusuk ya. Ntar dulu. Gitu. Terus ini perbedaan selera komedi. Oh gitu? Kadang tuh tiap malam, saya ngeliat deh nih video lucu nih. Aku ke save. Kita kan lucunya di mana? Menganggap remeh. Bukan menganggap remeh. Udah mah galak, nggak peduli, menganggap remeh. Astaga. Menganggap remeh. Enggak menganggap remeh. Emang selera humornya Mika apa? Apa yang video-video yang dia sering kasih yang lucu? Mungkin FYP dia tuh kebanyakan ini komedi-komedi luar negeri gitu Bang. Mungkin nggak nyampe referensi gua. Jadi gua ngerasanya nggak lucu. Tapi dia nonton itu dia ketawa banget. Nah gua nggak. Nah ketika gua pernah nunjukin dia satu video yang menurut gua lucu banget, dianya biasa aja malah gitu jadinya kayak. Tapi ini mungkin usia ya, ada usianya. Nah itu dia gue bilang, jadi bukan masalah karakter tapi lebih kayaknya lebih ke soal usia. Tapi dia lucu nggak di mata lu? Karena di mata Mila gue nggak lucu. Lucu sih harusnya. Dia ketawa nggak nonton lu? Ketawa. Berarti. Tapi juga kadang gue kadang bertingkah aneh lah di depan dia untuk dia ketawa gitu. Mau dong, bertingkah aneh di depan gua. Ya, pokoknya baru bangun tidur dia lagi masak, aku tiba-tiba gini, buka baju, joget-joget depan dia. Ayo dong. Ayo. Ada mic lagi. Alasan. Oh, yang karena yang penting adalah at least kesamaannya. Ada lah pasti gitu. Terus ya yang nggak keimbang ini juga nih Bang. Masakan dia masak nih gitu gini. Pasti ditanya sama dia, enak gak masakan gua? Ya menurut gua makan ya enak, menurut gua masakannya enak. Nah dia tuh nggak bisa cuma enak doang. Harusnya dong, explain dong, gimana, lebih puji-puji dong, geleng-geleng palanya mana? lebih deskriptif gitu ya? Iya mesti gitu. Iya. Oh enak sayang, ayamnya pas banget ini. Nah ini gitu, kalau gua kesimpulan gua Erwin tuh malas dalam relationship ini. Kenapa? Sebagai penulis, lu juga tahu kata enak dan kata aku nggak nyangka nasi bisa bikin seperti ini. Bener nggak? Benar. Kan lu penulis. Iya sih. Lu tahu bahwa dibikin lebih berbunga-bunga itu bagus. Benar.
Giliran istri yang membutuhkan itu dari seorang penulis kawakan yang pernah dapat sejumlah penghargaan, nggak dikasih. Gimana rasanya? Enak titik. Ya Allah, situ Ahmad Dhani kalau diwawancara radio. Ahmad Dhani gitu tuh. Iya, jawabannya pendek-pendek. Oh. Kecuali kalau nanya soal filsuf dan soal Islam panjang lebar itu dia. Tapi maksud gue, ya gitu mencoba mengimbangi, tapi gue jujur. iya. Lagi mencoba belajar kayak, oh emang dia butuhnya segini. Bukan masalah mengimbangi, lu males. Lu nggak punya tenaga, itu mungkin masalahnya. Masalah umur. Bukan masalah umur, nggak punya tenaganya. Iya, ya mungkin. Umur gue lebih tua daripada lu. Tapi lu Gue berkenan kayak gitu-gitu karena gue lari half marathon. Nah, lari lah. Iya nih, gue udah jarang olahraga nih. Iya, karena Biar. gini, kan ada sport, ada training. Olahraga, lu butuh training bukan sport. Biliar sport hitungannya. Soalnya kata Dokter Tirta di Indonesia istilahnya sama-sama olahraga. Padahal lari itu training, nge-gym training, catur sport, Ya. biliar sport. Ngerti nggak? Paham. Lu tuh butuh training. Wah, itu mesti gue coba tuh. Lari ya? Lari menyenangkan, Bang. Jalan, men. Orang tuh sangat menganggap remeh jalan. Gue jalan kadang. Nah, masalahnya kadang. Mesti rutin ya? Iya. Ya tapi kan tiap hari pasti jalan. Bangun dari tempat tidur ke WC, jalan ke dapur. Jalan dengan kesadaran untuk berolahraga. Demi apa, Win? Demi pernikahan lu. Enak nggak masakanku? Doang. Enggak doang ya. Ya kan sekarang enak. Gimana? Nak? Gimana? Ens? Gimana? Nah gitu. Kalau udah nyampe ke situ, runyam itu. Ntar abis plot twist, sequence, set ending. Amit-amit jangan. Apa sih kalau misalkan, ya gitulah. Iya, paham. Jangan gitu, sampai. Jangan sampai, enggak lah. Jangan sampai. Happy. Rayakanlah kebahagiaan pernikahan Erwin ini di spesialnya dia, yaitu Sequence Stand Up Comedy Special, diselenggarakan tanggal 18 Oktober di Toba Dream, itu daerah Tebet. Tiket bisa dibeli di erwinwu.id. Benar. Opener tadi siapa aja, Map? Ada Jiung, Arif Erwanda, Arif Dido. Dengan MC Jackie Chan. Gue sedih tapi lu nggak terlibat kali ini di show gue. Timingnya nggak oke pas. Iya, Gua tanggal 10 sampai 31 gua di Oktober. Di New York. Di New York di Oktober. Iya, di New York. Iya. Tapi menarik gak ide gue? Menarik. Tapi terlalu sering pakai gue, Win. Terlalu konsisten. Lalu diperkosa Panji. Iya, cari yang lain-lain aja lah. Yang lain-lain aja. Kita tunggu spesialnya seperti apa, karena bagian yang paling nikmat dari menikmati spesial adalah ngelihat potret hidup dia pada saat itu. Perspektifnya dia, dan bisa aja berubah. Apa yang dia yakini di plot twist bisa jadi bukan keyakinan yang sama di sequence, dan itulah kenikmatan kita ngeliat orang bertumbuh. Silakan. Ada informasi penting yang belum sempat gue tanya? Itu dia update venue-nya. Sebelumnya Sanctuary Auditorium, akhirnya pindah ke Toba Dream. Lebih gampang diingat Toba Dream. Iya. Satu lagi Sanctuary Aquarium. Auditorium. Aquarium. Kenapa Aquarium? Sanctuary Ya. Auditorium. Ya. Sekarang di pindah Toba ke Dream. Toba Dream. Oke. Gitu. Posternya akan segera diupdate, yang udah diupdate. Masih proses editing. Oke, itu dia. Informasi lengkapnya juga lu bisa cek-cek terus lah di Instagram media ya. Ya. Makasih banyak. Thank you. Bye-bye. Terima kasih.